Salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini dalam ibadah pertengahan minggu, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini sebagai bentuk bagaimana kita lebih lagi untuk mengasihi Tuhan di hari-hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami boleh diberi kesempatan bagi Tuhan untuk kami boleh ada. Kami bisa bernafas, kami bisa bergerak sampai saat malam hari ini. Semua berkat kemurahan Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau diisi lewat kebenaran firman Tuhan. Nyatakanlah apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua malam hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi jemaat-jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya. Jamah setiap hati kami, pendengaran kami untuk diisi lewat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus lebih bekerja dengan luar biasa di dalam setiap keberadaan hidup kami. Sehingga lewat firman Tuhan yang akan kami dengar pada malam hari ini, iman kami kembali dikuatkan. Dan kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan, yang lebih hari lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya pada malam hari ini kita semua boleh ada semua berkat kemurahan Tuhan. Dan lewat ibadah pertengahan minggu pada saat malam hari ini, saya akan kembali membagikan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, sebelumnya kita tahu bersama kondisi dan situasi yang terjadi di hari-hari ini. Tapi saya percaya walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing, tidak akan membatasi untuk hadirat Tuhan bekerja. Mungkin saudara ada di rumah, saudara, inilah waktu yang tepat untuk kita mencari Tuhan. Karena kondisi yang ada, tetapi biarlah malam hari ini kita mau membuka hati kita
Kita akan membuka kebenaran firman Tuhan. Ayat ini sudah tidak asing bagi kita semua dan menjadi juga ayat emas khususnya dalam pribadi saya dan menjadi pengalaman yang sangat berharga. Kita buka bersama-sama Roma 8 ayat 28. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah, kita buka Alkitab kita masing-masing dalam kitab Roma 8 ayat 28. Kalau kita sudah dapat semua, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di hari-hari ini begitu banyak orang yang mencari jawaban demi jawaban. Apalagi yang terjadi dengan adanya virus COVID-19 ini. Begitu banyak orang yang mencari jawaban. Tetapi tahukah saudara, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, jawaban kita hanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan Roma 8 ayat 28 di sini dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara, ketika Allah menciptakan saya dan saudara dan alam semesta ini, Allah juga tidak membiarkan manusia itu begitu saja. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Allah akan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Artinya saudaraku, segala sesuatu adalah segala situasi, segala kondisi, segala keadaan yang ada. Bukan hanya pada waktu keadaan yang baik saja, tetapi firman Tuhan katakan di dalam segala sesuatu, termasuk keadaan yang tidak mengenakan, termasuk keadaan yang seolah-olah ada kesukaran di dalamnya. Tuhan gak akan pernah lepas tangan bagi kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan karena itu betapa pentingnya kita memahami cara Tuhan bekerja dan mengingat bahwa Tuhan itu gak pernah janji ketika kita mengikut Tuhan akan berjalan mulus-mulus saja. Tidak ada tantangan, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Tetapi firman Tuhan katakan, ketika kita mengikuti Yesus, mengambil keputusan untuk menjadi anak Tuhan, kita harus berani pikul salib. Saudaraku, terkadang iman kita diuji ketika kita harus memikul salib. Apalagi salib itu setiap hari ada saja pergumulan, ada saja hal yang kita alami, sehingga manusia kita mau jawaban yang instan dari Tuhan. Kita mau apa yang kita doakan segera dijawab oleh Tuhan. Kita mau apa yang kita inginkan harus Tuhan lakukan atau jawab pada saat itu juga. Saudaraku, padahal Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang senang dengan proses. Bagaimana ketika Dia mengizinkan proses itu terjadi dalam setiap kehidupan kita, di mana Tuhan akan sanggup bekerja juga di dalamnya. Saudaraku, apa yang kita doakan di hari-hari ini, apa yang kita pergumulkan, Tuhan sanggup menjawab saat ini juga. Tuhan sanggup bekerja saat ini juga. Tetapi saudaraku, kalau masih ada proses yang Tuhan izinkan yang harus kita lalui, di sini ada kebaikan Tuhan. Karena di dalam proses, di sana ada pembentukan Tuhan. Di dalam proses itu kita dilatih untuk setia. Kita dilatih untuk percaya dan mengandalkan Tuhan. Ketika ada proses, kita diajar untuk lebih lagi bersyukur. Kita diajar untuk lebih lagi bersabar menjadi anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu turut bekerja. Kita tahu sekarang. Ketika saya dan saudara tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, artinya kita tidak terlalu harus khawatir dengan berlebihan. Kita tidak boleh juga ketakutan berlebihan, karena kita percaya segala kondisi Allah ada di situ. Segala kondisi Tuhan bekerja. Amin. Saudaraku, kita akan melihat contoh bangsa Israel. Keluaran 14 ayat 14.
Keluaran 14 ayatnya yang ke-14, firman Tuhan katakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, ini adalah perkataan iman Musa. Bagaimana ketika bangsa Israel mereka keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Begitu banyak umat-umat Israel. Pada saat mereka ada dalam posisi yang terjepit. Karena apa, saudaraku? Di depan mereka ada laut Tebrau. Di belakang mereka ada pasukan Firaun, perwira-perwira yang gagah perkasa dengan 600 kereta yang mengejar mereka, yang akan membuat mereka begitu takut. Firman Tuhan katakan, menjadi takut bangsa Israel pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita boleh melihat bahwa firman Tuhan katakan, Tuhan akan berperang untuk kamu. Artinya Tuhan akan bekerja di dalamnya. Ketika bangsa Israel menghadapi masalah yang sulit, ketika mereka berada dalam jalan yang buntu, tidak ada jalan keluar, firman Tuhan datang bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu. Haleluya. Saat mereka tidak ada jalan, yang ada hanya jalan buntu, gak ada jalan keluar. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau memperlihatkan kepada mereka di situ bahwa Tuhan akan turut bekerja. Walaupun bangsa Israel pada waktu itu dalam ayat 11 mereka begitu bersungut-sungut mempersalahkan Musa, dan mereka seakan-akan menuduh Musa melakukan hal yang tidak baik atau menipu mereka. Saudaraku, bahkan ayat 12 di sana dikatakan dalam Keluaran 14 di sini, bangsa Israel ingin kembali ke tanah perbudakan. Mereka ingin kembali ke Mesir karena begitu ketakutan, karena begitu mereka merasa terancam posisi mereka pada waktu itu. Tetapi adapun Musa menguatkan mereka, menguatkan bangsa Israel. Saudaraku, memang menghadapi setiap proses, setiap pergumulan, kesanggupan masing-masing orang berbeda-beda dalam menghadapinya. Tetapi ingat saudara, kita punya Tuhan yang sama. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang selalu beserta dengan kita. Dia Allah yang berjanji yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya, kata Matius. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu apapun situasi dan kondisi yang kita alami di hari-hari ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Percayalah bahwa dalam kondisi apapun yang saudara alami di hari-hari ini, Tuhan ada di situ. Ketika bangsa Israel menghadapi jalan buntu, tidak ada jalan keluar, Tuhan ada di situ. Tuhan memperhatikan mereka, Tuhan melihat mereka. Dan saudara, bukan hanya bangsa Israel, saudara pun yang ada di rumah, ketika engkau sedang menghadapi pergumulan di hari ini, saat ini, percayalah Tuhan ada di situ. Percayalah bahwa Tuhan memperhatikan hidupmu. Percayalah di setiap situasi, baik itu suka, baik itu di tengah ujian, baik itu di tengah tekanan, baik itu dalam duka cita, baik itu dalam kesukaran atau sakit penyakit, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Saudaraku, Ibrani 13 ayat 5 bagian B. Ibrani 13 ayat 5 bagian B, di sana dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Janji Tuhan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Jadi saudaraku, di hari-hari ini, jangan pernah engkau merasa sendiri. Jangan engkau pernah merasa saya ditinggalkan oleh Tuhan. Jangan engkau merasa bahwa Tuhan gak ada bersama-sama dengan engkau. Tetapi teruslah percaya, apapun yang kita alami, Allah ada di situ. Dan Dia turut bekerja. Amin. Haleluya. Bukti bahwa Tuhan bekerja
dalam Keluaran 14 ayat 24 sampai 25. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Puji Tuhan. Ini adalah cara kerja Tuhan. Saudara, Tuhan yang ganti berperang bagi bangsa Israel. Di sini firman Tuhan katakan, ketika bangsa Israel ada dalam keadaan yang sulit, ada jalan yang buntu, tidak ada jalan keluar, tetapi Tuhan menyatakan pertolongan. Firman Tuhan katakan di sini, Tuhan membuat setiap roda-roda yang dinaiki oleh Firaun dan perwira-perwiranya berjalan miring, sehingga mereka berkata bahwa mari kita meninggalkan orang Israel ini sebab Tuhan yang berperang untuk mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah bagian pertama bahwa kita harus percaya Allah turut bekerja dalam segala kondisi kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua kita akan lihat di sini dalam Roma 8 ayat 28. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan adalah pemegang kendali kehidupan kita. Saudaraku, Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa jangan kita hanya fokus kepada proses itu. Jangan kita hanya fokus kepada masalah itu, kepada pergumulan yang kita alami, tetapi kita juga harus melihat dan memahami di balik setiap proses, di balik setiap pergumulan ada kebaikan Tuhan. Di balik setiap apa yang kita hadapi ada rencana Tuhan yang indah. Inilah yang Tuhan mau, saudaraku. Kita akan melihat kebaikan Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Saudaraku, berapa banyak yang kita hadapi di hari-hari ini? Berapa besar pergumulan yang kita hadapi di hari-hari ini? Mari saudaraku, kita melihat dengan cara pandang firman Tuhan. Apapun yang kita alami, ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Ada salah satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan, salah satu ilustrasi juga dalam kebenaran firman Tuhan. Kita pernah dengar mungkin saudaraku, bagaimana seorang misionaris yang sangat begitu sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Ketika dia diutus untuk melakukan misi penginjilan ke Afrika, pada waktu itu dia harus melewati perjalanan yang panjang, dan pada akhirnya misionaris ini, saudaraku, mengalami kecelakaan. Padahal ada begitu kerinduan dia untuk melayani di Afrika, khususnya bagi suku-suku terasing, dan tidak mudah untuk masuk menginjil di suku-suku terasing di Afrika khususnya. Tetapi misionaris ini begitu berapi-api untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah jalan dia menghadapi kecelakaan. Dan saudaraku, yang terjadi adalah apa, saudaraku? Dia harus mengalami luka, bahkan semua giginya harus rontok. Tetapi satu hal, saudaraku, inilah cara Tuhan bekerja. Pada waktu itu dia harus memakai gigi yang palsu, dan dia kembali ketika dia sudah sehat, dia sudah kuat, dia kembali lagi ke Afrika, khususnya akan melayani suku-suku terasing. Pada waktu itu, saudara, yang terjadi, dia masuk kepada salah satu suku terasing yang ada di Afrika. Walaupun tidak mudah untuk dia melayani, dia tetap memberitakan Injil dengan cara Tuhan bekerja di dalamnya. Singkat cerita, saudaraku, begitu banyak orang-orang atau suku-suku terasing itu yang mendengar apa yang dikatakan oleh
misionaris ini. Tetapi pada tengah malam ketika misionaris ini akan beristirahat, saudara tahu apa yang terjadi? Dia membuka gigi palsunya ini. Kemudian orang-orang atau suku-suku terasing itu melihat bahwa misionaris ini adalah seperti seorang dewa. Karena apa, saudaraku? Karena dia bisa membuka giginya. Saudaraku, kita lihat di sini ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Walaupun dia harus menghadapi kecelakaan, semua giginya rontok dan dia harus memakai gigi palsu, tetapi inilah cara Tuhan bekerja. Ketika mereka melihat dia bisa melepaskan dan memasang giginya kembali, mereka berkata, wow, itu luar biasa. Dan begitu banyak suku-suku terasing yang dapat diselamatkan, mendengar Injil, dan memberi diri dibaptis, diselamatkan oleh Tuhan. Saudaraku, ini adalah salah satu ilustrasi bagaimana walaupun terjadi hal yang buruk, tetapi di sana ada kebaikan Tuhan. Mungkin saudara yang saudara alami di hari-hari ini berat, tetapi jangan cepat kita menyimpulkan bahwa Tuhan itu enggak baik. Tuhan itu tidak peduli dengan saya. Tuhan itu meninggalkan saya. Tetapi saudara, mulai saat ini ubah cara pandang kita. Ubah cara pandang saudara bahwa Tuhan, walaupun saya menghadapi pergumulan saat ini, saya percaya ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Karena lewat pergumulan mungkin Tuhan sedang memurnikan engkau. Karena lewat pergumulan setiap orang percaya Tuhan akan menjadikan dia kuat di dalam Tuhan. Karena Yeremia 29 ayat 11 di sana dikatakan, Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk bagi saya dan saudara. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat, tetapi Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan bagi kita. Yang penting saudaraku di sini adalah kita harus percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Hal yang ketiga saudaraku, kalau Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, kalimat yang terakhir dalam Roma 8 ayat 28 di sana dikatakan, bagi mereka yang mengasihi Tuhan, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saudaraku, setidaknya ada syarat yang harus kita penuhi supaya kita bisa melihat Allah turut bekerja. Yang pertama di sini tuh kita lihat, janji Tuhan ini berlaku bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kenapa firman Tuhan katakan bagi orang yang mengasihi Tuhan? Ternyata ada orang yang bisa dikatakan orang Kristen tetapi tidak mengasihi Tuhan. Di sini firman Tuhan khususkan bahwa Allah akan bekerja bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Orang yang mengasihi Tuhan berkaitan erat dengan orang yang setia kepada Tuhan, setia beribadah, setia berdoa, bersekutu dengan Tuhan, setia membaca firman Tuhan, setia melakukan firman Tuhan. Layaknya semasa suami istri saudaraku. Kita lihat kalau suami istri saling mengasihi, mereka akan saling setia. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan taat, pasti kita akan setia kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan yang sulit sekalipun, kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara pasti akan melihat kebaikan Tuhan, akan melihat Allah turut bekerja, dan saudara akan terus setia apapun yang saudara alami di hari-hari ini. Saudaraku, Yohanes 14 ayat 21, firman Tuhan katakan di sana, Yohanes 14 ayat 21. Saya bacakan buat saudara. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa memegang perintah Tuhan, barang siapa yang melakukan firman Tuhan, firman Tuhan katakan, dialah yang mengasihi Tuhan. Itu sebabnya di hari-hari ini kita minta Roh Kudus untuk memampukan kita supaya kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan setiap firman Tuhan. Karena saudara, di hari-hari ini kita sangat butuh firman Tuhan. Kita sangat perlu firman Tuhan. Karena saudaraku, tanpa
gak akan kuat di hari-hari ini. Kita gak akan mampu tanpa Roh Kudus yang menguatkan kita. Saudaraku, ketika kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan sungguh-sungguh mengikut Tuhan, dan kita akan mengerti rencana dan kehendak Tuhan melalui firman dan Roh Kudus. Saudaraku, inilah yang Tuhan mau. Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Dan inilah yang Tuhan mau pada malam hari ini, saudaraku. Bahkan kerinduan kami hamba Tuhan yang ada di tempat ini, doa kami, jemaat-jemaat, seluruh jemaat GPD Sola Gracia Jatiwangi boleh menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan, boleh menjadi jemaat yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena di hari-hari ini dalam penghujung akhir zaman, saudaraku, ada begitu banyak kejadian-kejadian yang belum kita pernah dengar, kita alami di hari-hari ini. Saudara, itu sebabnya mari kita lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita lebih lagi melekat dengan Tuhan. Agar apa, saudaraku? Agar kita tidak mudah goyah. Agar kita semakin kuat di dalam Tuhan dan mengerti rencana Tuhan. Dan ingat, saudaraku, apapun kondisi kita di hari-hari ini, tetap pegang firman Tuhan. Aku percaya, Tuhan, bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu, baik itu dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang buruk. Tuhan ada di situ, Tuhan ada bersama-sama dengan engkau, dan Dia akan menyatakan janjinya pada malam hari ini bagi engkau. Mari tutup Alkitabmu malam hari ini. Kita mau datang menyembah Tuhan. Saudara yang butuh akan pertolongan Tuhan, engkau tutup mata jasmanimu, engkau membuka hatimu dan mengangkat hatimu kepada Tuhan malam hari ini. Biarlah engkau berkata, Tuhan, di hari-hari ini aku tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau, Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupanku. Aku percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya, Tuhan, beri kami hati yang mengasihi akan Engkau pada malam hari ini. Roh Kudus, jamah setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Haleluya, Yesus. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa melakukan segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar
ya Tuhan malam hari ini. Kau baik bagi kami Yesus. Kau Yesus yang lebih besar dari segala-galanya. Engkau Yesus yang lebih besar dari setiap pergumulan kami. Engkau Yesus yang lebih besar dari masalah hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini, kalau bangsa Israel dapat melewati Laut Teberau, kita percaya bahwa Tuhan juga akan turut bekerja dalam segala kondisi dan pergumulan yang kita hadapi di hari-hari ini. Percaya, dalam apapun yang kau alami, ada Tuhan di situ. Ada Tuhan di situ. Ada Tuhan yang memperhatikanmu. Ada Tuhan yang turut mau bekerja dengan engkau. Asalkan engkau mau membuka hatimu untuk firman Tuhan bekerja. Asalkan engkau mau membuka hati untuk Roh Kudus menjamamu pada malam hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini. Kami percaya firman-Mu berkuasa dan hidup. Firman-Mu akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam setiap pribadi, keluarga, rumah tangga kami, pekerjaan kami malam hari ini. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami kembali dikuatkan melalui firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini. Bahwa apapun yang kami alami, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang selalu mengasihi Engkau. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Mampukan kami untuk menjalani hari-hari kami dengan terus mengasihi Tuhan, dengan terus setia, dengan terus mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan selalu bersama-sama kami. Engkau Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh jarak, situasi, dan waktu. Tetapi ketika kami mencari Engkau, Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan mengimani bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera bagi kami. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dan masa depan yang penuh dengan harapan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang Tuhan tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan. Yang dalam pergumulan di hari-hari ini Tuhan beri kemenangan atas setiap persoalan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat Tuhan. Yang dalam keadaan apapun Tuhan tolong. Berkati setiap usaha pekerjaan umat-umat Tuhan. Berkati rohani mereka Tuhan. Biarlah kondisi di hari-hari ini tidak membawa jemaat Tuhan untuk lemah iman mereka. Tetapi di hari-hari ini biarlah Tuhan iman jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi semakin kuat di dalam Tuhan, semakin teguh di dalam Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, yang akan menolong setiap kehidupan kami. Tutup bungkus seluruh jemaat Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Orang berniat jahat, segala macam virus Tuhan jauhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya perlindungan Tuhan menjadi bagian seluruh umat-umat Tuhan. Lewat ibadah pertengahan minggu malam hari ini, kami sangat bersyukur untuk ibadah yang sudah Tuhan pimpin dari awal sampai selesai dengan segala baik. Kami bersyukur Tuhan, dan segala kemuliaan, hormat, pujian kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Kami percaya ada saatnya kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Amen. Dan nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati
memberkati seluruh jemaat GBD Sola Gracia Jatiwangi. Kami berdoa mengucap syukur dan kami akan terima berkat-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ada kesempatan malam hari ini sebelum kita terima berkat, kita sama-sama berdoa. Di tengah-tengah pelayanan di tempat ini ada keluarga yang mungkin saat ini berduka cita, yaitu Ibu Iren yang saat ini menghadapi satu mungkin kesedihan karena meninggalnya orang tua yang tercinta, mama yang ada. Tapi kita bersama-sama berdoa pada saat ini, biarlah Tuhan kiranya memberikan penghiburan, kekuatan bagi keberadaan Ibu Iren keluarga yang ada. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menolong, Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup menghibur, Tuhan sanggup menghapus kesedihan. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah berkat kekuatan penghiburan di tengah-tengah keluarga Ibu Iren yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Yang sakit juga Tuhan sembuhkan, yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan. Berkati Jatiwangi, berkati Kabupaten Majalengka, berkati Indonesia ini, biarlah penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Umat-umat Tuhan mendadakkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada saat ini sampai Tuhan datang kembali Maranatha, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.